wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan ketiga di materi pengolahan citra digital untuk semester 5 program studi D3 jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya. Hari ini materi kita sesuai dengan agenda kita pada RPS adalah tentang format citra dan struktur data. Nah, untuk materi format citra dan struktur data, silakan teman-teman baca di LMS, sudah saya siapkan materinya. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai lab activity ya. Lab activity-nya minggu kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengambil data citra atau load image dalam bentuk image ya, dalam bentuk image JPG, PNG, BMP dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan coba bagaimana cara mengakuisisi gambar berupa gambar bergerak atau video ya. Nah, format yang didukung adalah format MP4 atau MP4. Oke. Nah, jadi untuk load data video, data video ada dua cara atau ada dua sumber yang bisa kita lakukan. Pertama, dari data hard disk kita, video yang sudah tersimpan di dalam hard disk kita, atau dari webcam. Oke, untuk hard disk, untuk load video dari hard disk, sintaksnya seperti ini. Oke, teman-teman silakan diketik dulu ya di di Visual Code Studio-nya, kemudian nanti di running ini. Nah, ini silakan diketik seperti ini. Oke, sambil teman-teman ketik saya akan jelaskan. Jadi di baris ketiga di import CV2 ini merupakan kemarin ya, ini kemarin kita meloadkan atau mengimport package yang kita gunakan, dalam hal ini package CV2 OpenCV-nya. Kemudian ada port NumPy SNP. Ini port NumPy ini adalah port bawaan dari library bawaan. Ini tujuannya ini array, untuk fungsi array ya, karena kan citra itu kan dalam fungsi array kan. Kemudian di sini kita buat cap sama dengan cv2.video capture dataset /redpandas now.mp4. Nah, ini sama seperti kemarin. Nah, di sini loadnya kita ambil dari data ini. Ini lokasinya ada di dalam folder dataset, dan isi yang kita ambil dalam folder dataset itu filenya ini. Nah, jadi struktur filenya seperti ini. Jadi ini scriptnya save file dari scriptnya yang sudah kita simpan. Kemudian ini dari folder dataset, isi dataset itu ini. Nah, letak atau lokasi folder dataset ini sama atau satu tempat di file ini tadi nih, di file load dan webcam. Jadi dia ada di dalam satu folder yang sama ya posisinya dengan script yang kita ketikkan tadi. Oke. Baik, nah di sini kita import dua library ini ya. Sebenarnya tidak diimportkan NumPy juga tidak apa-apa, karena pada sintak ini NumPy-nya belum kita gunakan. Ini pas waktu saya coba aja tadi, tidak perlu sebenarnya. Ini untuk pengembangan nanti selanjutnya. Kita baru pakai NumPy, tapi untuk sekarang sih NumPy-nya hanya kita panggil, tapi belum kita. Ini mau dijadiin komentar juga tidak apa-apa nih, seperti ini. Oke, jadi dia tidak akan dieksekusi. Nih, saya save ya. Kemudian ada perintah cap sama dengan cv2.video capture. Nah, ini adalah sintak untuk load data video yang ada di dalam folder hard disk kita gitu, folder hard disk komputer kita atau laptop kita gitu. Oke, jadi dia akan disimpan ke dalam variabel bernama cap. Nah, kemudian di sini red dan frame. Di sini while true artinya ketika programnya akan looping forever ya, looping forever. Cap.read ini akan membaca filenya ya. Dia akan menyimpan ke dalam ini. Sebenarnya dia ada dua data yang dikembalikan ya, tapi di sini yang red-nya kita tidak perlu pakai, kita hanya perlu folder frame-nya gitu. Kita hanya perlu variabel frame-nya di sini. Jadi kita cuma pakai variabel frame yang kita tampilkan dengan menggunakan sintaks cv_imshow.video.frame. Oke. Nah, di sini ada perintah if cv2.writeKey
dalam kurung 25 dan 0FF sama dengan ORD Q ini adalah, kalau yang ini ya untuk perintah ini untuk kecepatan dari videonya. Kecepatan dari video. Nilai 25 ini kecepatan framenya. Semakin sedikit jumlahnya, maka videonya akan semakin cepat. Semakin banyak, maka akan semakin lambat videonya. Oke? Dan ini adalah perintah jika kita tekan Q dari keyboard ya, maka Windows-nya akan menutup gitu. Oke. Baik, saya langsung contohkan saja ya. Filenya seperti ini ya. Jadi saya klik kanan. Ini ngomong-ngomong saya pakai operating system Windows ya. Jadi sudah saya samakan dengan teman-teman. Oke, jadi di operating Windows saya, kalau klik kanan sudah ada open in terminal. Defaultnya sih tidak ada. Jadi silakan di setup dulu. Silakan cari tutorialnya di internet ya. Kalian juga udah pernah belajar operating system kan, mata kuliah sistem operasi, mungkin sudah pernah dibahas, jadi itu tidak saya bahas lagi. Oke, jadi untuk ngerannya tinggal gini saja. Ketik py ya, load video. Oke, py spasi nama filenya. Di sini saya nama filenya load video. Oke, kan saya enter. Oke. Akan tampil video dari Red Panda yang tersimpan di folder ini. Oke, nih videonya seperti ini. Oke, jika saya ingin menutupnya, saya akan tekan Q ya di harddisknya. Di harddisk di keyboard nih. Jadi saya pakai keyboard on screen aja ya. Keyboard ya. Jadi biar teman-teman bisa lihat proses saya tekannya. Ini saya tekan Q. Oke, ini di sini ya, di sini di videonya saya tekan Q, nah dia akan menutup gitu. Oke, jadi seperti itu ya ininya prosesnya. Nah jadi saya bilang kan tadi ini untuk mempercepat prosesnya ya. Tadi kan 25 dia, 25. Sekarang saya kurangi jadi 10 gitu. Jadi 10, kemudian saya save ya, tekan Ctrl S saja. Kemudian di sini saya ini lagi. Tekan atas ini saja, saya kembali eksekusi programnya. Oke, seperti itu, enter. Nah, di sini kalau teman-teman lihat videonya akan lebih cepat dibanding video yang pertama tadi. Oke? Oke. Jadi itu silakan teman-teman pilih sendiri ya, kalau pengen cepat nilainya dikurangi, kalau mau lambat nilainya ditambah. Q. Oke, sorry. Ininya harus diklik dulu. Jadi bila Windows-nya aktif Q. Oke. Nah, itu untuk yang load video. Nah, sekarang untuk yang posisi yang webcam. Jadi bagaimana cara kita webcam? Jadi sebenarnya pada prinsipnya sama ya. Pada prinsipnya sintaknya sama, yang kita ubah hanya ini datanya. Yang kita ubah di sini. Nah, jadi kalau di sini tadi pada metode ini tadi, metode video capture di ini adalah lokasinya. Kalau di lokasi file di hard disk kita, kalau ini kita kasih di nilai 0. 0 ini adalah nilai 0 ini adalah webcam bawaan yang terinstall di komputer atau di laptop kita. Jadi kalau misalnya kita pakai eksternal webcam, itu biasanya indeksnya 1. Oke? Nah, jadi silakan nanti kalau misalnya teman-teman mau pakai 3 kamera, diinstal kameranya pakai yang kamera webcam yang USB itu ya, kamera webcam yang USB. Silakan teman-teman ini disambungkan ke komputernya ya, sambungkan komputernya, nanti tinggal dipanggil saja indeksnya dimulai dari 0. 0 itu adalah yang bawaan, webcam bawaan yang terinstall dari laptop. Kalau yang lainnya itu tinggal ditambah indeksnya jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Tergantung jumlah ininya. Nah, ini videonya tetap sama ya, tetap sama. Nah, tapi kalau di sini, kalau di video di rekaman, dia tidak berpengaruh untuk CV white key-nya. Oke, kalau untuk yang load gambar dari webcam tidak berpengaruh. Coba kita mulai ya. Kita coba. Di sini kita akan panggil ya. Kita akan panggil di sini. Oke, ini saya tutup ya. Teman-teman udah tahu. Webcam, oke. Ini akan muncul seperti ini. Baik, kira-kira seperti itu.
Ini saya tekan Q untuk menutupnya. Kemudian saya ubah jadi 10 misalnya. Dia tidak akan berpengaruh terhadap kecepatannya ya, karena ini sifatnya langsung, jadi nggak perlu lagi. Oke, ini seperti ini, kan tidak ada pengaruh cepat layar dari ininya, karena dia sifatnya live videonya. Oke, begini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk materi hari ini sampai di sini dulu untuk lab activity-nya. Untuk yang ini materinya silakan teman-teman baca di LMS ya materinya. Nah, untuk di akhir video ini untuk validasi kehadiran besok, selain teman-teman harus mengisi daftar hadir, teman-teman juga harus membuat resume tentang apa isi dari video pembelajaran hari ini. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.